inspiring, fun, dan unik, dan selalu tampil all. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Izin, Bu Manajer. Mohon izin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 2. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail ar-rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim, hormat kami untuk keluarga besar BMT Arta Buana, para tenaga pendidik, ada juga dari Khadijah Bakri, Ibu Manajer yang terhormat. Terima kasih diberikan amanah kembali untuk hadir di sini. Bapak yang terhormat, terima kasih untuk mendampingi kami di sini. And all of my people, pertemuan yang singkat di 2 jam pertama sebelum jam 11.00, sebelum kami bertemu dengan para protokoler secara coaching online, masih dalam rentetan acara G20 nanti jam 11.00, maka hari ini saya mohon izin untuk merapat ke depan. Ada tulisan menarik adalah Smart Hypno Customers. Ketika Anda melihat tulisan Smart Hypno Customers, kalau mendengar kata hipno itu identik dengan hipnotis. Tapi bukan berarti di sini sampai sore saya akan menghipnotis Anda tidur, setelah itu Anda bangun nanti sebelum asar. Kalau mendengar kata hipno, mohon izin Pak. Kalau ketika Anda mendengar kata hipno itu identik dengan hipnotis. Tapi hipno customer di sini arti dalam bahasa Arab, hipno artinya adalah ta'thir, influence dalam bahasa Inggrisnya. Ta'thir artinya adalah mempengaruhi lawan bicaranya. 2 hari yang lalu ratusan mahasiswa-mahasiswi kumpul di sini, Fakultas Tarbiyah hari itu. Selama kurang lebih 4 jam kami menggunakan segmen hipno audience. Semua merapat, duduk manis, tak ada yang menunduk, tak ada yang mengalihkan cipta. Karena kalau kita nggak bisa bermain cantik dengan lawan bicara kita, yang akan terjadi lawan bicaranya pasti akan mengalihkan cipta dan baca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika. Ini suasana sejuk banget gitu hari ini ya. Kalau kemarin saya harus teriak-teriak depan teman-teman Syariah Usuluddin, hari ini banyak sepuh-sepuh kami, guru-guru kami yang terhormat, barakallahu fikum. Kayaknya saya harus lebih soft bicaranya di sini ya, sebelum kami pulang ke Istana Bogor. Bagaimana kabar Anda hari ini? BMT Arta Buana, mohon izin angkat tangan kanannya. Wajahnya sudah tidak asing lagi. Beberapa waktu yang lalu kita merapat di sini. Tenaga pendidik, para guru yang terhormat, mohon izin untuk angkat tangan kanannya. Ahlan wa sahlan. Khadijah, saya baru bertemu dengan Anda hari ini. Yang Khadijah, para tenaga pendidik pasti bertanya-tanya dalam dirinya, ya Allah, ini manusia datang dari mana? Kau belum perkenalan, tiba-tiba bicara dia di sini. Nanti kita perkenalan. Kalau yang BMT sudah pada kenal insya Allah. Ibu kita ini yang ngefans banget sama Pak Jokowi kalau nggak salah gitu ya. Saya masih ingat. Sudah tersampaikan Bunda. Ya nanti kalau Pak Jokowi datang ke sini Anda harus datang. Videonya masih ada. Baik. Ahibati fillah. Segmen hari ini kita nggak sendirian. Karena kita harus berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah standby di studio. Karena banyak kawan-kawan kita yang pengen belajar bersama BMT Arta Buana hari ini. Karena hari ini kita akan on air kembali melalui satu alat yang sudah kita bawa,
Maka hari ini saya minta kerjasama Anda semuanya. Seperti tadi Pak Agus katakan, semuanya tolong untuk standby sampai selesai. Dalam waktu kurang lebih 2 jam, ada tulisan menarik di sini. Teman-teman yang baru mengenal kami hari ini, nama saya adalah Happy Chandra. Saya asli dari Tasikmalaya, kemudian merapat di Istana Kenegaraan sejak tahun 2008 sampai hari ini. Dan di situ ada tulisan, Bapak Ibu guru yang baru mengenal kami, ada tulisan voice over. Voice over artinya pengisi suara. Jadi saya belajar tentang hipno, pasti belajar tentang vokal. Karena vokal adalah salah satu part, bagian bagaimana memberikan pengaruh kepada lawan bicara kita. Voice over TV nasional. Kita mulai. Hypno customer. Ketika kami menanyakan hypno customer, Anda justru harus menjawab dengan 2 kata. Yes sir. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Ketika saya bertanya hypno customer, maka Anda akan menjawab apa? Yes sir. Kita ulangi my people, hypno customer. Yes sir. Saya akan samakan Anda bersama kawan-kawan para marketing di Astra Toyota Sunter Jakarta. Mereka merapat selama 3 jam dan mereka menjawab dengan seksama. Show your vocal. Hypno customer. Apapun profesi Anda, gurukah itu, maka dia harus bisa menghipno peserta didiknya. Guru yang hebat, guru yang mengesankan. Di 5 menit pertama, dia mengesankan di depan murid-muridnya. Guru anak-anak didiknya mengatakan, Masya Allah, I love that teacher. Saya suka banget kalau guruku sudah bicara itu. Karyawan BMT yang terhormat, Anda menjadi karyawan yang berpengaruh kepada customer Anda. Di 5 menit pertama, Anda mengatakan, saya suka bertemu dengan customer Anda. Dan customernya akan mengatakan, oh saya senang banget kalau udah ketemu dengan petugas di BMT hari ini. Karena apa? Karena Anda mengatakan hanya yes sir. Di situ ada 2 senjata yang Anda tunjukkan depan kami. Apa itu? Yang pertama adalah smile face and smile voice. 2 senjata saat hypno customer, hypno students adalah smile face, smile voice. Ketika di Plaza Mandiri, para terornya ditatar selama 2 jam latihan senyum. Senyum gitu ya. Yang saya khawatirkan keluar dari aula masih tersenyum dia ya. Latihan senyum. Karena kekurangan di Indonesia, ketika dia bicara di depan publik kah dia, presentasi, kekurangannya adalah apa? Smiling. Segalau-galau Anda hari itu, ketika masuk ke kantor Anda, show your smiling. Pak Happy, kadang-kadang saya kalau hari Senin pagi, Allahu Akbar Pak Chandra. Anda libur Sabtu dan Ahad, hari Jumat Anda senang banget di situ. Iya. Libur. Oh enggak, beda ya. Oh liburnya apa? Saya salah bicara berarti kan beda ya. Anda libur hari Jumat, berarti Anda lebih senang lagi dengan hari Kamis sore. Karena apa? Karena besoknya libur. Terima kasih Bapak sudah menginfokan. Jumat pagi datang, Jumat siang datang, Jumat sore datang. Habis Isya malam Sabtu Anda merapat ke kamar dan mengatakan, ya Allah secepat ini kau ciptakan hari Jumat ya Allah. Kalau Anda masih seperti itu, masih dipertanyakan bagaimana Anda bisa memberikan pengaruh kepada lawan Anda, sedangkan Anda sendiri belum cinta dengan profesinya masing-masing. Pasti banyak yang mencatat untuk status di WA hari ini. Boleh juga nih. Hypno customer, hypno student. Belum bunda, sebentar. Masih materi. Terus gini nih ngomong sama BMT atau buah nama. Udah hafal saya karakternya ya. Bicara depan customer, bicara depan murid Anda. Segalau-galau Anda di Senin pagi. Show your smiling. Jadi antum menjawabnya yes sir dengan 2 senjata itu. Smile face, smile voice. Smile face itu Bapak Ibu, Anda bicara sambil tersenyum. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu. Kami bangga bertemu Anda hari ini. Saya suka banget. Tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah. Bukankah itu kata Nabi? Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau palingkan mukamu dari manusia. Tatap matanya. Eye contact. Al-Quran sudah mengajarkan itu. Bukan Alan Barbara, pakar public speaking dari California yang mengajarkan itu. Al-Quran sudah mengajarkan wala tusair khaddaka linnas. Di 5 menit pertama Anda bertemu customer, show your smiling.
Gara-gara 5 menit pertama itu customer Anda jatuh cinta banget dengan BMT Harta Buana. Gara-gara 5 menit pertama. Karena apa? Kalau antum mengatakan, Pak Happy, kalau itu mah saya udah tahu. Tapi tidak ada salahnya kalau kami kasih stressing, penekanan di sini. Karena di beberapa perbankan di Indonesia yang kami coaching selama sebulan sekali, masih mereka yang lupa bahwa smiling, senyum itu adalah the most important gesture. Bahasa tubuh yang paling simpel. Jadi Anda menjawab yes-nya sambil tersenyum. Are you ready? Yes, sir. Senyumnya yang ikhlas, ayah bunda. Are you ready? Yes, sir. Amazing, I like it. Yang kedua, karena di sini banyak kawan-kawan kita yang baru bertemu, atau teman-teman BMT yang sudah mempelajari di 2021 bulan Maret saat itu. Setiap karakter kita itu unik dan tidak mungkin sama. Bapak ibu guru yang depan kami karakternya unik dan tidak mungkin sama. Karyawan BMT unik karakternya dan tidak mungkin sama. Yang di Hadijah juga sama. Karakter Anda berempat ini unik dan tidak mungkin sama. Ada yang otak kanannya kuat dibandingkan otak kirinya. Mesin kecerdasan otak manusia harus kita pahami. Mesin kecerdasan otak kita sebagai karyawan, sebagai guru, dan mesin kecerdasan otak lawan bicara kita. Guru TK bertemu dengan anak-anak TK, mereka akan mengatakan di 5 menit pertama, Assalamualaikum anak-anak. Tuh kan menjawab anak kita di belakang. Assalamualaikum. Hai, apa kabar sayang hari ini? Itu ketika menghadapi anak TK. Andai kan ibu guru menghadapi anak SMP dan SMK, apa mau mereka digitukan? Anda baru pertama kali bertemu dan mengatakan, hei, gitu ya. Itu anak-anak SMK Pak, yang kumisnya tipis-tipis itu, dia langsung mengatakan, astagfirullahaladzim. Ungkapan Ali bin Abi Thalib, masanya menembus ruang dan waktu. Ali bin Abi Thalib secara tidak langsung, beliau adalah pakar hipno. Apa ungkapan Ali bin Abi Thalib? Khatib ala hasabi uqulihim. Wahai BMT Harta Buana, wahai para guru, wahai Hadijah people, ketika Anda bicara, kata Ali bin Abi Thalib, khatib ala hasabi uqulihim. Kalau kau bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Ada customer yang otak kanannya kuat banget dia. Ngomong. Ada nggak bunda? Bu, ada nggak customer Anda yang ngomong bu? Assalamualaikum, ibu-ibu maaf bu, itu kerudungnya bagus banget loh, itu perasaan beli gitu. Nggak nanyain BMT-nya, ditanyain kerudungnya. Ada juga customer pendiam, jarang ngomong, diam aja. Kalau nggak ditakol nggak ngomong dia, diam aja. Komunikasi kita pastinya akan menyesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Allah menciptakan kita azwaja, berpasang-pasangan. Ada customer yang otak kanannya kuat, ada yang otak kirinya kuat. Ada juga guru yang otak kanannya kuat dia. Oh, senang banget dia bicara di depan murid-muridnya. Ada muridnya juga yang diam aja. Makanya ketika kita tampil, pasti kita harus menyesuaikan dan menyelami karakter lawan bicara kita. That hypno. Bukan hipnotis ketika dipegang pundak kanan habis itu tidur. Bukan itu maksudnya. Maka khatib ala hasabi uqulihim. Bicaralah sesuai dengan profil lawan bicaranya. Otak kanan identik rame anaknya. Otak kanan identik senang dia. Orang marketing harus otak kanan, jangan dikasih otak kiri. Orang otak kiri cenderung pendiam, dia konseptor, cukup di office, duduk dia di office. Jarang dia bicaranya lewat tulisan, lewat keyboard di laptopnya. Orang otak kanan, nggak bisa dia duduk depan laptop. Duduk depan laptop otak kanan, nggak betah dia, nggak nyaman. Orang otak kanan duduk kayak gini, gelisah dia kawan. Sampai jam berapa ini kita bicara? Ini Pak Happy ngomongnya kuat banget ya Allah, sampai jam berapa? Ayo lihat jam gitu ya. Orang otak kanan tak nyaman duduk kayak gini. Anda tanya, Pak Happy, maaf, kalau Pak Happy otaknya di mana? Saya orang otak kanan Bapak. Saya orang otak kanan yang cenderung saya senang ketemu dengan orang. Maka orang-orang BMT harus punya orang otak kanan yang mana dia senang ketemu orang. Jangan sampai mesin kecerdasan otak kita salah karena kita ketemu customer yang salah. Bang.
Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Pasangan anak orang otak kiri, istri anak orang otak kiri, diam aja. Jarang dia bicara. Biar suaminya aja yang bicara. Anda bisa bayangkan kalau anak orang otak kanan, istri anak orang otak kanan. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling motivasi satu sama lain di sini. Anak motivator, istriku motivator. Atau guru ketika ngajar, guru otak kanan, anak-anak 30 orang dalam kelas otak kanan semua. Pecah kiamat kubro itu Bapak Ibu. Maka akan seru ketika seorang karyawan BMT orang otak kanan ketemu dengan customer orang otak kanan. Itu dia akan seru. Orang otak kiri cenderung dia pendiam. Guru yang pendiam jangan menghadapi kelas yang pendiam. Gurunya pendiam, anak didiknya pendiam semua. Anda bisa membayangkan Ustaz, semua akan menghentikan cipta di situ. Cipta diam, sepi banget kelasnya. Maka mesin kecerdasan otak itu adalah salah satu hal yang harus dikuasai oleh generasi-generasi hebat yang bisa menghipnotis lawan bicaranya. Maka setiap karakter Anda itu unik dan tidak mungkin sama. Pernahkah Anda ingat BMT bulan Maret 2021? Saat itu kita merapat di sini dan Anda dilatih otak kanan otak kirinya di 10 menit pertama. Hari ini combine, ada guru-guru, ada asatid, dan juga ada Khadijah yang mungkin baru bertemu dengan anak hari ini. Tapi pada dasarnya setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Yang jago marketing, pertajam pada bidang itu biar dapat hipnonya. Yang jago di akuntan, di administrasi, pertajam pada bidang itu biar bisa menghipno orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena apa? Kalau Anda melihat gambar ini gambar silet teman-teman. Silet ini dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan silet ini? Kelebihan silet ini adalah apa kelebihan silet ini Bapak Ibu? Tajam dia. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan silet ini? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa Anda pernah melihat di metro ini ada orang nongkrong depan pohon dan kau tanya orang itu bang lagi ngapain? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Sampai kapanpun nggak selesai itu urusan. Itu adalah silet. Satu hal lagi ini adalah kapak teman-teman. Kapak ini lahu mazaya wa nuqsan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak, satu kali hempasan pohon bisa tumbang. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Saya belum pernah mendengar di pesantren ada santri melanggar dan dibotak pakai kapak. Kesimpulannya apa? Setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Kapak punya kelebihan, punya kekurangan. Orang BMT yang duduk depan kami dengan seragam Anda, setiap individu Anda lakum mazaya wa nuqsan. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Orang Khadijah juga sama. Ada yang pinter banget dia bikin produknya, tapi ada juga dia yang pinternya di bidang hal yang lain. Anda tanya lagi, kalau Pak Happy gimana? Saya kelebihannya ngomong, kekurangannya apa? Saya nggak bisa nulis. Yang nulis buku saya siapa Bapak Ibu? Sekretaris. Jadi saya bicara, sekretarisnya nongkrong di samping, dia mencatat aja jadi buku. Saya nggak bisa nulis. Lihat kelebihan kekurangan. Berarti semua yang hadir begitu juga manusia. Setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Dan keadaan tertentu mereka merasa tumpul karena itu bukan bidangnya. Maka yang harus berhadapan dengan customer yang tajam pada bidangnya. Yang harus berhadapan dengan anak didik Anda, wahai para guru yang terhormat, yang tajam pada bidangnya. Maka kita buktikan hari ini. Saya kangen tangan-tangan BMT hari ini. Saya kangen tangan-tangan guru-guru hari ini. Bisakah Anda satu frame seperti anak-anak Universitas Indonesia? Mereka berkumpul selama 3 jam. Harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya mencari karakternya. Semua profesi hadir di situ. Ada guru, ada entrepreneur, para pengusaha, ada marketing. Semua kumpul semuanya di situ. Mereka melatih sejauh mana karakter dia dan titik fokus dia. Anda nggak perlu datang ke sana, apalagi datang ke sananya berbayar 15 menit 750.000, cukup Anda lakukan di sini. Tapi Anda fokus, latih titik fokus Anda dan mengangkat kedua tangan Anda dengan powerful di sini. Kita mulai dari sekarang. Mulai. Amazing, I like it. Kita review kembali people di bulan Maret 2021.
Ketika Anda mengangkat kedua tangan, berarti Anda adalah insan BMT yang semangat, guru-gurunya sehat, yang Hadijah juga cerdas-cerdas, kreatif-kreatif, terampil dan ceria-ceria semuanya. Berarti ketika Anda mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah, ya kan? Berarti ngomongnya setengah-setengah depan customer, nggak ceria gitu ya. Kita mulai teman-teman. Yo, ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Yo, kita nostalgia dengan setahun yang lalu. Ketika saya bilang tutup, Anda langsung tutup. Siap ya? Buka, tutup, tutup. Mulai. Banyak di antara Anda yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran ya. Anda mulai gak fokus di sini kawan. Padahal Anda ada pernah ikutan tahun yang lalu. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Yang di belakang ada istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, baru segmen ini tuh beliau-beliau aja guru kita ikutan semangat banget di depan ya. Urusan kita sebelum selesai. Udah sampai zuhur kita kayak gini ya. Yuk, tutup, 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 buka, tutup, buka, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Kaget banget Anda Bunda ya. Ada yang bilang astagfirullahaladzim. Turunkan tangannya Bunda. Anda salah. Tak ada orang yang tahu kalau Anda salah. Kecuali saya, Ibu manajer dan beliau yang tahu. Menatap Anda langsung ada, oh gak jadi saya buka tutupnya ya. Kanan kiri Anda gak ada yang tahu. Depan belakang Anda no one knows. Tak ada yang tahu. La hadiah anta mukhti. Tak ada yang tahu Anda salah. Tapi ketika menuju ke satu segmen ini, masih ingatkah Anda di situ? Ketika Anda salah, di situ banyak orang yang tahu. Customer Anda tahu, murid Anda tahu, orang-orang sekitar Anda tahu kalau Anda dalam keadaan salah di situ. Maksudnya Bapak Happy, saya buktikan hari ini. Posisikan tangannya, mau tepuk tangan Bapak Ibu. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda satu kali. Selamat pagi. Nah, para guru ini ada cocok Anda lakukan ini depan murid Anda. Tapi untuk customer BMT, jangan lakukan ini depan customer Anda. Oh, jangan sampai customernya masuk ke BMT. Ayo Bunda. Sebelum Anda bertransaksi, posisikan tangannya mau tepuk tangan. Anda mau hipnotis dia di situ ya kan? Ya, selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangan di bawah, dia percaya dirinya di bawah 30%. Kata Bu manajer tadi bilang harus percaya diri, self confident, self confident. Selamat pagi. Subhanallah. Selamat pagi. Karyawan BMT lagi bernostalgia dengan masa PK Anda waktu itu ya. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, enjoy brother sister. Ketika selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Harus diginiin ini. Jangan sampai ada mengantuk. Anda nggak mungkin ngantuk karena Anda takut salah di sini ya. Selamat pagi. Selamat siang. Subhanallah. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Setahun yang lalu di tempat ini terjadi kiamat kubra besar-besaran. Sekarang digabungkan ada Khadijah, ada guru, buktikan hari ini. Yang salah maju ke depan. Ada semakin berdoa kuat di situ kawan. Ada mengatakan ya Allah jangan sampai ya Allah. Anda maju ke depan disaksikan Bu manajer semuanya di sini hadir. Selamat pagi. Urusan kita belum selesai kawan ya. Jangan dulu ke materi sebelum goyang satu ini. Selamat siang. Selamat siang. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Saya ulangi, ketika gak ada tepuk tangan, ketika saya mengatakan selamat malam, no applause, tak ada tepuk tangan. Biasa aja Bapak melihatnya, gitu ya. Anda fokus banget. Kalau udah kayak gini, saya siap dipelototin peserta. Jangankan Anda, protokol istana Pak, Bu, yang gagah-gagah itu. Ketika latihan apel di pagi hari, mereka latihan applause. Ajudan-ajudan presiden latihan applause di pagi hari. Kecuali Mbah Kiai Ma'ruf Amin ya nggak ikutan. Dia duduk aja menyaksikan. Selamat pagi.
Ingat, selamat malam gak ada tepuk tangan. Latih titik fokus Anda. Saya ulangi, selamat malam gak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Pasti Anda menunggu malamnya dari tadi. Anda fokus banget. Itu namanya hipno, brother, sister, ayah, bunda yang kami bangga. Apa itu hipno? Dibikin Anda itu berdinamika hari ini. Sesekali Anda fokus ke depan. Sesekali Anda takut disuruh maju ke depan. Sesekali Anda, mungkin nanti suatu saat Anda akan tiba-tiba berlinang air matanya. That hipno. Karena apa? Karyawan yang hebat, dia pasti akan mendapatkan applause dari manajernya. Karyawan yang hebat, guru yang mengesankan, anak didiknya akan mengatakan, aku bangga punya kau wahai guruku. Buah hati yang hebat, orang tua yang hebat, anaknya, buah hatinya akan mengatakan, ayah bunda, aku bangga punya kau. Aku layak berikan kau applause hari ini. Dia akan berikan tepuk tangan untuk Anda. Hari ini tak cukup Anda tepuk tangan, tapi ada value. Anda mengesankan depan customer, mereka akan mengatakan, I love, saya suka banget dengan petugas yang satu ini. Karena apa? Applause itu dirindukan di lembaga manapun. Tak cukup Anda selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tapi di situ ada value, nataij, nilai yang indah dari sebuah applause. Tapi sejatinya kadang-kadang tulisan ini, you must be prepared to walk otherwise without applause. Ada yang paham? Kan katanya orang sini jago-jago bahasa Inggrisnya. Bapak Ibu guru ada yang paham? You must be prepared to walk otherwise without applause. Kita harus siap bekerja, mengabdi, tapi tak ada orang yang menghargai kita. Tak ada yang memberikan applause kepada kita. You must be prepared. Karena apa? Applause itu sangat luas maknanya. Selamat pagi. Jangan sampai Anda lupa yang tadi. Selamat siang. Al-jawabul jama'i ya dulu ala sihah. Kalau tepuk tangan bareng udah pasti benar. Bapak-bapak dulu ya. Saya Bapak. Afwan. Bapak kalau mau ikutan monggo, kalau enggak juga enggak apa-apa Pak ya. Bismillah. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Semua menatapku dengan indah hari ini. Anda Bapak Ibu kalau lihat dari sini semua fokus, tak ada yang ngantuk. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Cukup Bapak. Cukup. Pasti Bapak-bapak bilang apa? Alhamdulillah. Pak Aziz, ini high-nya bisa diangkat dikit gak Pak? Apa yang itu? Ini bassnya terlalu besar. Pakai itu aja. Itu tadi agak putus-putus. Oke. Baik. Sampai mana Bu kita tadi? Siang. Oh siang. Selamat siang. Selamat pagi. Cukup. Tak perlu ada malamnya ya. Semakin fokus ada di sini. Bismillah. Ada tulisan menarik. Silakan Bapak dibaca. Suaranya ngebas banget ya. Ya. Silakan Pak, diulangi Pak. The power of death atau gitu. Oke, berikutnya. Silakan. Oke. Masa suaranya kayak suara Mahabharata ya. Good voice. Well done is better than well said. Tulisan ini sangat menarik. Ini Pak. Ini Pak. Lebih enak suaranya. Ini Pak, saya nggak perlu teriak-teriak, suara pelan tapi powerful. Tulisannya adalah well done is better than well said. Guru-guru juga sama. Maksudnya apa Pak Happy dari ungkapan ini? Melakukan sesuatu dengan benar itu lebih baik daripada mengatakan dengan baik. Saya ulangi Bapak Ibu, melakukan sesuatu dengan benar itu lebih baik
daripada mengatakan sesuatu dengan baik. Jadi teman-teman yang hadir hari ini, actionnya itu lebih baik, better dibandingkan mengatakan sesuatu yang baik. Jadi hipno adalah memberikan pengaruh, memberikan taksir. Karena apa Bapak Ibu? Karena hipno kalau didefinisikan adalah ini dia teman-teman, seni komunikasi untuk memberikan pengaruh kepada perhatian customer, untuk menjadi sangat terpusat sehingga tingkat daya terima sarannya meningkat sangat tinggi. Jadi hipno memberikan pengaruh yang luar biasa. Sekarang kalau kami tanya kepada Anda, teman-teman yang di BMTK, di Hadijah atau para guru, siapa tokoh hipnotis di dunia ini dan Anda suka banget? Pak Happy, saya suka banget dengan tokoh hipnotis yang satu ini. Kira-kira siapa Bapak Ibu? Ada yang pernah dengar mungkin tokoh hipno? Belum dia bicara saja bahasa tubuhnya sudah menghipno. Ada yang tahu? Jangan Anda katakan Deddy Corbuzier, itu sulap magician atau Romy Rafael. Ketika kami datang ke Bandung, para marketingnya mengatakan, marketing loh yang menjawab. Siapa yang Anda suka? Para tokoh hipnosis di Indonesia ataupun di Bandung. Orang-orang mengatakan apa? Pak Happy, saya suka banget kalau masalah hipno, dalam hipno dakwah, dalam hipno guru, dalam hipno teaching. Yang saya suka Pak Chandra, saya suka banget kalau beliau sudah bicara. Siapakah beliau? Siapakah Bapak Ibu? Agim. Agim itu adalah pakar hipno di zona Bandung. Agim kalau berdakwah, bercerita di depan jamaahnya, wahai para guru, beliau nggak pernah teriak-teriak. Pelan banget bicaranya, tenang banget, tapi ngena, jelek banget. Pernah dengar ceramahnya Agim? Pernah dengar? Simple banget bahasanya, teman-teman. Tidak sedikit di antara kita itu banyak yang suka dengan sesama tapi lupa dengan Allah ya. Betul apa tidak ya? Pelan banget tapi menghipno jamaahnya. Banyak yang berharap orang tua itu anaknya jadi anak yang soleh, tapi orang tuanya belum soleh. Itu gaya Agim. Bagaimana menghipno jamaahnya? Dengan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, qaulan tsaqilan, kata-kata yang berbobot, wa qaulan karimah, kata-kata yang mulia. Jadi siapapun profesi Anda, hipno customer Anda sesuai dengan Al-Quran, ada qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot, wa qaulan karimah, kata-katanya mulia. Kenapa saya katakan ini depan Anda, my people? Ya, ada juga yang menjawab, Pak Happy, kalau masalah hipno, saya suka banget tuh. Walaupun kita belum pernah bertemu dengan Soekarno, tapi nama Soekarno walaupun beliau sudah tiada, namanya tetap ada. Apa ungkapan Soekarno yang masyhur tersohor untuk kita? Simple. Soekarno kalau bicara itu bisa menghipno rakyat Indonesia pada masanya. Apa kalimatnya? Berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Itu Soekarno gaya bicaranya menggunakan teknik vokal high voice. Tidak mungkin Soekarno bicaranya kayak Agim. Anda bisa bayangkan kalau Soekarno bicaranya seperti Agim. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Berarti ingat silet, ingat kapak, setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Dengan gayanya masing-masing, bagaimana menghipno jamaahnya, menghipno muridnya, menghipno customernya sesuai dengan caranya masing-masing. Ada juga yang mengatakan pakar hipno di Indonesia adalah motivator hebat. Siapa beliau? Mario. Jadi semua yang hari ini hadir, ketika kami tanya kepada Anda semua, siapa pakar hipno di jagat raya ini? Jarang ada yang menjawab, yang muslim khususnya. Jarang ada yang menjawab, Pak Happy, pakar hipno audiens itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau antum mengatakan, Pak Happy, emang Nabi Muhammad belajar tentang hipno customer? Yes. Nabi mengajarkan itu.
Dalam proses dagangnya sang Nabi di negeri Syam, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan takdir pengaruh kepada seluruh customer-customernya pada masa jahiliyah hari itu. Sampai tercantum dalam hadisnya, ana nggak setuju kalau insan BMT, para guru yang ada di metro ini mengatakan pakar hipno audiens yang bisa memberikan pengaruh kepada audiens adalah Alan Barbara dari California. Alan Barbara memang pakar hipno audiens, tapi ada yang lebih pakarnya, yaitu Nabi Yunus Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya Pak Chandra? Kalau Nabi adalah pakar hipno customer, hipno audiens, hipno ummah di zaman jahiliyah, tercantum dalam sabdanya, inna minal bayani lasihra. Saya ulangi Bapak Ibu. Inna minal bayani lasihra. Apa artinya? Sesungguhnya inna minal bayani lasihra. Di antara penjelasan kita harus lasihra. Hipno dalam bahasa Arab artinya adalah lasihra, menyihir, menghipno. Tapi bukan berarti kita harus menyihir customernya. Tapi berarti di sini adalah menghipno. Lasihra artinya memberikan pengaruh kepada customernya. Maka pernahkah Anda ingat? Bismillah. Tidak ada kata yang mustahil, semua tidak bisa mengelak dari sebuah ungkapan ini. BMT Arta Buana hadir itu karena kita mengikuti jejak histori sang Nabi. Ada musyarakah, ada lagi sistem syariat Islam dalam hal tijarah. Semua mengikuti jejak histori sang Nabi. Maka ketika satu ungkapan ini ditanyakan kepada seluruh jamaahnya, Nabi mengajarkan bagaimana guru berbicara. Apa ungkapan sang Nabi? Innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang guru. BMT Arta Buana diajar tentang tijarah, berdagang, berbisnis ala Nabi. Itu juga diungkapkan dalam sabda Nabi. Maka kalau ada ungkapan, rindu gak kita kepada Nabi, wahai generasi BMT? Pasti semua bilang, na'am ana mushtaqun bin Nabi. Kita rindu sama Nabi. Teman-teman, Nabi aja rindu sama kita kan? Ketika Nabi melewati makam Al-Baqi, saat itu Nabi mengatakan apa? Ana mushtaqun bi ikhwani. Aku rindu saudara-saudaraku. Saat itu lantas para sahabat bertanya, siapa yang kau rindukan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab apa? Ana mushtaqun bi ikhwani. Aku rindu sahabat-sahabatku yang mana mereka belum pernah bertemu dengan aku. Nabi aja berusaha rindu dengan kita ya. Pakar public speaking bukan siapa-siapa. Nabi berkomunikasi itu sangat indah. Dengan siapa salah satunya? Dengan putri bungsunya. Pakar parenting dalam dunia keluarga siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya? Ya teman-teman, komunikasi sang Nabi dengan putri bungsunya salah satunya. Setelah Haji Wada saat itu kah? Bagaimana Nabi berkomunikasi dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Dan saat itu Nabi mengatakan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kalimatnya sangat indah banget. Cara Nabi berbicara memberikan pengaruh kepada putri bungsunya. Apa kalimatnya? Kalimat yang sangat indah. Wahai Fatimah, sayatini al-ajal. Berbisik Nabi di telinga kiri Fatimah. Pengaruhnya luar biasa. Nabi menggunakan the magic of word, kekuatan kata-kata dari lisan seorang Nabi kepada putri bungsunya. Sayatini al-ajal, ajalku sudah mendekat. Anda tahu apa yang terjadi? Fatimah langsung dia meneteskan air mata. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah itu langsung dia tersenyum. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, walaupun aku sudah tiada wahai putriku, tapi kau nanti yang akan menyusul ke surga Allah SWT. Kekuatan kata-kata Nabi kepada putrinya itu adalah the magic of word. Menghipno Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu dalam hipno parenting, dalam dunia keluarga. Maka jemaah, semua yang hari ini hadir, semua karyawan, guru, Khadijah people yang ada hari ini, apa spirit yang harus kita keep dari cerita ini? Hipno customer, hipno student bisa kita rasakan selama kita mengikuti satu segmen ini. Spirit sang karyawan, kalau untuk BMT dan Khadijah, untuk para guru, spirit sang guru.
Kita fokus dulu sebentar ke para guru. Ketika kami berdatang ke satu tempat di Sumeneb, Madura hari itu teman-teman, ada seorang guru, dia juga adalah seorang karyawan. Kenapa dia? Dia punya satu frame yang indah. Pak Happy, selama kami bertugas di sini, tujuan kami adalah menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati dan membentuk masa depan. Oh, the real teacher, the real teacher. Andaikan ini saya bawa ke BMT, BMT pun pasti akan mengatakan, Pak Happy, saya juga harus bisa menggandeng tangan mereka. Customer kita harus bisa membuka pikiran, menyentuh hati, membentuk masa depan. Siapa yang saya maksud dari ungkapan kita ini? Siapa yang berbicara quote yang ini selain kami? Dia adalah Pak Untung, seorang karyawan di Sumeneb, Madura, dan ini dia orangnya. Bisa dilihat? Karyawan. Pak Untung seorang guru dengan gajinya berapa tadi? 200.000 itu tahun 2017. Kemudian tahun 2018 kami ketemu lagi dengan Pak Untung setelah kami ajak talk show di mana-mana. Habis itu naik menjadi 300. Tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 dia mengatakan, Pak Chandra, alhamdulillah naik gaji kami. Alhamdulillah. Berapa sekarang Pak? 350 Pak Chandra. Berarti naik berapa? 50. Apakah muncul wajah letih dari seorang Pak Untung? Tidak. Yang muncul adalah kalimat yang indah. Dia mengatakan apa? Pak Chandra, saya senang Pak. Setiap hari saya bertemu dengan anak-anak didik kami dan saya bangga bersama mereka. Seperti Anda BMT Harta Buana, Anda juga senang bertemu dengan customer yang variatif itu. Kenapa my people? Dari ungkapan ini Anda bisa menyimpulkan bahwa semua yang hadir hari ini syukuri profesi Anda ini secara kafah. Guru-guru yang terhormat, syukuri profesi Anda ini secara kafah. Yang di BMT, syukuri profesi Anda ini secara kafah. Yang di Hadijah juga sama teman-teman, syukuri profesi Anda ini secara kafah. Karena Anda berkiprah, beribadah, bekerja di BMT, itu bukan pilihan kita. Tak cukup Anda mempelajari tentang hipno customer, tapi ini saatnya kita untuk mengangkat inner power kita. Ya Allah, ini adalah pilihan Allah buat kita. Sebelum Anda bekerja dulu sempat Anda berdoa, ya Allah, Anda pengen kerja ya Allah. Tiba-tiba Allah ngasih profesi untuk Anda. Ini adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Banyak orang yang gagal, tidak bisa bicara depan customernya. Jangan salahkan lembaganya. Kesalahan ada dalam diri kita jamaah. Karena apa? Syukuri dan selami ini atmosfer BMT ini secara kafah, tidak setengah-setengah. Dari mulai top struktural sampai bawah, syukuri secara kafah. Bapak Ibu tahu artinya kafah? Menyeluruh, all, lahir dan batin. Hadijah bikin produk yang kafah. Guru ngajarnya dengan kafah, jiwa raganya ikut ngajar. BMT, lihat Pak Untung, walaupun Anda bukan seorang guru, tapi dia juga adalah seorang karyawan teman-teman. Tapi dia menyelami profesinya secara kafah. Kenapa? Banyak yang cemburu dengan tanggal 21 hari ini. Ketika Bu Manajer mengatakan, Pak Happy nanti ketemu ya di BMT Harta Buana lagi. Ada gurunya, ada Hadijah juga. Tadi terinfo tadi pagi. Banyak yang cemburu dengan Anda hari ini. Kenapa? Mereka masih terlilit dengan pandemi, bukan terlilit hutang. Terlilit dengan pandemi. Mereka nggak bisa ngadain kayak gini. Telepon ke kami apa Pak Happy? Kita nggak mau dong ngadain lagi kayak gini. Koperasi simpan pinjam di Muara Bungo, mereka teriak, Pak Chandra kapan ngadain acara kayak yang BMT itu yang di Metro Lampung itu. Mereka cemburu, pengen banget ngadain kayak ini kan. Kami bersyukur, Anda pasti lebih bersyukur. Karena apa? Ya teman-teman, lihat orang-orang di luar sana, mereka pengen banget duduk manis dengan seragam, dengan blazer Anda ibu-ibu. Mereka banyak yang cemburu dengan profesi Anda. Jangan dulu ke hipno customer, ke diri kita dulu. Karena apa? Orang di luar sana masih banyak yang nganggur. Mereka masih menulis surat lamaran pekerjaan hanya untuk melamar pekerjaannya.
Anda sudah mendapat kursi, tinggal syukuri. Orang di luar sana masih ada yang posisinya kayak gini. Mereka mencari kerjaan kemana-mana. Data BPS, Badan Pusat Statistik di Indonesia, surveinya apa? 8 juta orang itu masih pada nganggur. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Data Badan Pusat Statistik, 8 juta orang masih nganggur. Mereka rindu posisi seperti Anda. Karena apa? Kecuali di Finlandia, teman-teman. Kalau di Finlandia yang nganggur itu digaji 8 juta per bulan. Apa kita dirikan BMT ke Finlandia? Bikin cabang. Cabang itu di mana, Pak? Di sini? Mulya Jati. Ada 4 kalau nggak salah. Tulang bawang mana nih? Tulang bawang ada kan? Oh, Masya Allah, luasa. Nanti kita hijrah ke Finlandia. BMT Arta Buana Finlandia. 8 juta per bulan. Maksudnya apa Pak Happy? Afwan. Liyabluwani aashkur am akfur. Wait people, jangan dulu ke customer, diri kita dulu. Jangan hipno customer Anda sebelum Anda bisa menghipno diri Anda sendiri. Hipno. Taklukkan diri kita dulu, baru bisa melakukan orang lain. Susah teman-teman cari kerja itu. Anda menjadi guru, Anda dirindukan oleh peserta didik Anda. Orang-orang mereka masih berlarian untuk menjadi seorang guru, untuk menjadi karyawan seperti Anda, di capture dari jauh. Maka kesimpulannya apa? Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Saya ulangi teman-teman. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Banyak generasi kita yang sering dia berdoa tapi jarang bersyukur. Sampaikan Bapak Ibu guru ini ke anak didik Anda. Nah, sering-seringlah berdoa nak ya, dan sering-seringlah bersyukur. Karena kalau ungkapan itu muncul berarti saatnya setelah kita menanamkan diri kita sendiri bahwa oke, I love this job, saya suka kerjaan ini. Saatnya kita menyelami orang ini. Setahun yang lalu kami bertanya kepada Anda, siapakah orang ini? Saat itu Anda belum ada yang tahu. Andai kan hari ini ada guru, ada orang Hadijah, kami bertanya kepada Anda, Pak Bu, ini siapa? Yang pasti ini bukan orang tulang bawang. Ada yang tahu kan? Anda bilang, Pak Happy, itu Ali Alatas. Yang mirip-mirip, tapi bukan Ali Alatas. Siapakah Bapak ini? Namanya adalah Peter Drucker. Peter Drucker ini adalah bapak manajemen modern. Apa ungkapan Peter Drucker? Indah banget ungkapannya. Sebentar ya. Yang bisa membaca narasi ini dengan baik, kita kasih door prize. Ada door prize ya Bunda ya? Oh Masya Allah. Kalau Silver King pembicaranya dulu harus dapat coklat itu ya. Bentar Bu, mana Bu? Bentar. Ya. Endorse saya hari ini ya. Oke, like this. Nanti setelah saya megang Silver King, saya megang rotinya Khadijah ya. Nanti endorse, viral di Instagram. Khadijah Bakery. Siapa yang bisa membaca narasi ini? Mau guru, Khadijah atau BMT? Pak Happy, munculin narasinya yang kayak mana? Nih, ini narasinya. Ada yang bisa? Selain ini coklat, saya kasih reward dari kami, dari manajemen. Pasti banyak yang mengeningkan cipta kalau kayak gini ya. Anda lagi berpikir, ya Allah Pak Happy, itu bacanya bahasa Inggris Pak Chandra. Itu kan Pak Happy, itu susah bacanya. Enggak. Ya, Anda hitung sampai 5 ya. Kalau enggak, reward dari kami dari Istana Bogor kami akan berikan ke kampus lain besok. 5 4 3 dibaca 3 2 Anda Pak. Bismillah. Baca aja. Gih. Bapak bilang baca aja kan Pak katanya ya. Iya baca aja. Sebentar.
Bapak manajemen modern. Sebentar Bapak, sebentar Pak ya, sebentar. Oke, Bismillah, kita mulai. Mbak Vera Istana Bogor, standby. Go. Bapak manajemen modern. Oke, lanjut. Peter Dato. Oke, oh iya di bawah yang udah baca. Saya nyari di mana bacanya. Saya baru kali ini kena prank peserta ya. Allahu Akbar. Oke, oh iya. Biasanya yang sudah baca ini ya Pak ya, dari atas ke tengah ke sini. Terima kasih Bapak udah ngeprank saya hari ini ya. Silakan Pak. The purpose of business is to create and custom. Iya Bapak, terima kasih ya. Apa-apa, bahasa Inggris versi Natar juga nggak apa-apa ya. Good. Sebentar Pak, sini Pak. Bapaknya udah ngejemput kami di hotel nih, makasih ya Pak ya. Masya Allah bahasa Inggrisnya luar biasa. Saya sudah deg-degan Pak Epi, mendengarkan jawabnya saya sudah deg-degan. Iya, Ibu manajer bilang saya udah deg-degan, apalagi saya yang di depan gue ya. Soalnya tidak ada kata-kata. Oh, itu yang luar biasa. Bapak mencoba untuk maju ke depan. Kan kata Pak Dokter Agus harus belajar bicara. Pak, ini ada coklatnya Pak. Bapak menghadapannya ke sini. Oke, dan ini ada sertifikat dari Chandra Production Management dan dari Istana Bogor. Semoga berkenan. Thank you. Boleh kami evaluasi cara bacanya Bapak? Siapa? Terima kasih. Silakan kembali. Masa guru kalah sama kawan-kawan BMT? Mana guru sok coba tuh. Hadijah versi roti juga nggak apa-apa ya. Ya, ada yang mau coba? Anda Bu? Oke, silakan Bunda. Bismillah, kita coba. Silakan baca ayat kursi dulu. Oh masih masih banyak. Direktur Hadijah Bunda. Koordinator. Oh, makanya ada aura roti di sini ya. Ibu harus kasih saya roti Bu. Aura roti. Iya, aura roti, tercium aroma roti. Iya betul manis. Silakan Bu. Dari Bapak Manajemen Modern, the purpose of business is to create and retain customers. Peter Dato. Amazing, I like it. Good. Jangan salah, BMT good English loh Kak. Nanti andai kan ada customer Anda dari Amerika Serikat, pelanggan Anda datang dan dia bule, mau bicara kau apa itu? Tak mungkin kau pakai bahasa Pekalongan kan, monggo gitu ya. Itu bahasa Inggris, good English. Bunda, silakan maju ke depan, Oke, saya senang nih kalau udah tampil ke depan. Nih, saya hadapan seperti ini ya. Ini coklatnya Bunda. Ini ngasih coklat ke Bunda, kita bisa viral kita hari ini ya. Oke, berikutnya ada one sertifikat nih. Sertifikat ini orang-orang harus ikutan kursus 6 jam. Mana Bundanya tahu? Ibu tak suka aku kasih sertifikat kayaknya Bunda ya. Ibu dulu pernah masuk ke sini dan masuk perform ke depan, pernah nggak Bunda? Maju juga ke depan kan? Oke, termasuk ibu yang pecinta Bapak Jokowi itu kan. Oke, silakan Bunda. 3, 2, 1. Saya minta nanti ada guru dan dari Hadijah yang tampil. Jangan koordinatornya aja yang tampil. Oke, urusan kita belum selesai Hadijah. Silakan merapat. Boleh tepuk tangan dong buat teman-teman. Hypno customer. Teman-teman BMT, Hadijah, guru harus paham dengan narasi ini. Apa? The purpose of business is to create and retain customers. Tujuan dirinya lembaga, tujuan adanya BMT, tujuan adanya sekolah adalah to create, untuk menciptakan customers and retain customer. Retain artinya apa? Mempertahankan customer. Kasih itu 5 bintang buat customer yang masih jatuh cinta dengan Anda.
Kasih itu sesuatu yang indah, kado terindah di akhir tahun untuk customer-customer yang masih loyal dengan Anda. Para guru, kasih 5 bintang buat para wali murid yang masih loyal dengan lembaga Anda. Karena apa? Retain customers itu better, lebih baik daripada get new customers. Karena apa teman-teman? Service artinya adalah mempertahankan customer yang sudah ada. Anda lebih paham bagaimana memberikan service excellence kepada customer Anda. Itu service lebih baik dibandingkan selling yang hanya mendapatkan new customer. Saya ulangi ya Bapak Ibu yang kami bangga. Service excellence adalah artinya mempertahankan customer yang sudah ada. Jangan sampai dia lari dari boxnya BMT. Dia akan terus di bawah payung Anda. Dan selling adalah get new customer. Maka ada istilah customer retention. Customer retention itu artinya adalah mempertahankan itu customer. Dengan cara apa teman-teman? Maka ada yang tindakan perusahaan yang untuk mempertahankan customer. Data Forbes 2012, bisnis masih memprioritaskan driving sales. Driving sales itu adalah salesnya yang kelayapan ke sana kemari. Padahal yang paling indah itu adalah kepuasan customer karena dia masih loyal dan jatuh cinta dengan Anda. Kenapa people? Karena ini yang harus di-keep oleh seluruh insan. Mau marketing dia, BMT dia, guru kah dia, namanya adalah customer retention. Pertahankan tuh pelanggan ini. Pasti Anda punya pelanggan-pelanggan VIP yang mana dia masih bertahan sekian tahun lamanya selama BMT itu hadir. Sapalah dia. Berilah dia 5 bintang. Bawa dia acara family gathering. Berikan reward di depan semua orang. Dia akan senang banget. Seperti guru-guru, Anda memberikan reward kepada anak didik Anda. Dia ngerjain PR dengan sempurna, dan Anda kasih reward untuk dia. Dan dia akan cerita kemana-mana. Saya senang banget kalau di sekolah ini. Ya Allah, kalau di sekolah ini ya, kalau ngerjain PR, baca Al-Ikhlas aja dapat hadiah Silver Queen. Hai Silver Queen. Ini langsung endorse dia. That one. Marketing yang paling indah siapa Pak? Bukan radio, bukan TV. Kalau radio TV marketing yang paling indah, saya minta profil BMT, udah saya sharekan di TV One. Setelah saya ngomong TV One memang beda. Buat teman-teman yang ada di zona Lampung, saatnya Anda untuk bertransaksi, bersinergi bersama BMT Arta Buana Metro. Udah selesai itu. Apa cukup dengan itu? Tidak cukup. Suara saya ambil tuh BMT Arta Buana, berikan ke radio-radio Lampung, Lampung on air. Jika Anda ingin bertransaksi, maka saatnya Anda bergabung bersama BMT Arta Buana Metro. Apa cukup dengan itu? Tidak cukup. Yang harus indah itu apa? Dari mulut ke mulut, iklan berjalan, iklan berjalan. Anda 5 menit mengesankan depan customer, dia akan ngobrol kemana-mana. Kalau transaksi, cocok banget tuh di BMT Arta Buana. Ya Allah, ramah-ramah, cantik-cantik, ganteng-ganteng. 5 menit, saya mengesankan banget. Sama seperti marketing di salah satu produk Toyota. Marketing Bapak, marketing ditatar 15 menit. Habis itu dia bawa langsung ke mall. Di mall dia harus menjual itu produk mobilnya dalam waktu 20 menit. Customernya bilang apa? Mas, saya beli sekarang. Gak lebih dari 15 menit. Karena apa? Karena dia mengesankan. Dia menggunakan the magic of word. Kekuatan kata-kata saat dia bicara. Maka jangan sampai testimoni customer Anda itu buruk di depan semuanya. Sekarang zamannya media sosial Bapak Ibu. Salah aja dikit, bisa viral. Seperti pondok kami, nggak apa-apa saya sebutkan. Saya dari Gontor Ustaz. Kemarin gara-gara customernya, anaknya, orang tua santri. Dia customer berarti kan? Santrinya kena hukuman. Laporannya bukan ke Gontor, tapi kemana? Ke Hotman Paris. Viral lah kalau tangan panas dia. Akhirnya apa? Viral di mana-mana, masuk ke media TV. Padahal hanya dengan ikop atau hukuman, customernya ngember kemana-mana, udah viral.
seperti mungkin terjadi di BM, mungkin terjadi di BMT, atau di koperasi lain, atau di perbankan lain. Viral kemana-mana. Karena apa? Hal-hal seperti ini, seperti Dr. Agus katakan tadi, pasti sering terjadi. Bukan hanya di BMT, mungkin di Khadijah. Khadijah pernah nggak dikomplainin customer? Pernah? Oh, Masya Allah. Sebentar, ibu kan koordinatornya. Tenang Kak, tenang Kak ya. Boleh saya komunikasi dengan teman-teman Khadijah ini. Kalau mau BMT kan udah sering. Oke, baik. Khadijah silakan berdiri Kak. Semuanya Khadijah. Mikrofonnya dioper-oper ya. Anda takut bicara. Udah saat ya. Dulu soalnya belum ada ini roti. Kasih ke sampingnya. Jangan kau bilang kasir juga. Assalamualaikum. Namanya siapa? Dari mana? Khadijah Bakery. Iya, Khadijah Bakery betul. Tugasnya apa nih? Baker. 2 baker dan 2 kasir hari ini. Boleh tepuk tangan buat tempat kawan hari ini ya. Dengan elegan. Cepat tangani komplain, selesaikan komplainan itu, dan ini Hypno Customer dengan 3 senjata. Komplainan itu untuk menghadapi customer, Hypno Customer salah satunya adalah dengan 3 senjata ini. Yang bawa alat tulis bisa ditulis. Bawa ya? Oh, selasa belajar dengan anak-anak kampus hari ini ya. Coba dong Bapak Ibu, saya mau cek nih, biar tim kami mencatat, melihat, mengcapture. Angkat tangan kanan dengan penanya. Oh, Anda niat betul-betul belajar hari ini. Alhamdulillah, terima kasih BMT, senang saya melihatnya ya. Oh, selasa di kampus kita hari ini ya. Oke, angkat tangan kanan belum Pak, belum mau di capture. Angkat tangan kanan dengan penanya. Makasih Bu Guru, pernahkah Anda lakukan ini kepada anak didik Anda kan? Sekarang giliran saya melakukan ini kepada Anda ya. Angkat tangan kiri dengan buku tulisnya. Allah Karim. Dasar, jarang-jarang loh ada acara di BMT manapun terus dia bawa alat pena dan alat tulis. Karena apa? Dia berpikir kan ada handphone Pak, bisa di capture. Enggak, kalau pakai tulisan tuh gimana? Terima kasih, excellent people, I love it. Silakan turunkan kembali. Bapak Ibu yang di belakang juga terima kasih udah bawa alat tulisnya. Boleh nggak saya beri kesempatan Anda untuk mencatat ini sebentar saja, dan izinkan saya menuju ke belakang untuk minum dulu. Jangan selesai Anda menulis sampai saya selesai minum. Hypno Customer Anda dengan 3 senjata ini. Jangan Anda tulis, dengarkan dulu audio kami baru Anda tulis. Yang pertama adalah Hypno Customers Anda dengan kualitas produk Anda yang benar-benar prima. Yang kedua, Hypno Customer Anda dengan service excellent. Yang ketiga, senjatanya adalah kemudahan akses. 3 item ini adalah 3 senjata untuk Hypno Customer. Silakan. Sesuai ya. Ada Pak Haji juga pengawas BMT dan kepala sekolah SMP. 3 senjata ini kita keep di 1 jam sebelum saya tutup. Karena apa? Kualitas produk yang Anda sharekan di depan customer harus berbeda dengan produk-produk yang ada di zona Anda. Apa? Orang-orang Arab Kak. Kalau Anda tadi lihat ada gambar, saya bicara di depannya ada orang-orang Turkmenistan. Orang-orang Turkmenistan kita tatar tentang Hypno Customer-nya. Nanti kita di awal 2023 merapat ke Turkmenistan. Itu akper itu, kalau di Indonesia akper Akademi Perawat Bapak Ibu, ditatar bagaimana dia bisa menghipno pasien, menghipno customer-nya atau pasiennya. Dengan cara apa? Kualitas produk. Kami katakan kepada orang-orang Turkmenistan, Khalif Tu'raf. 2 kata loh Pak. Khalif Tu'raf. Khalif itu artinya tampil beda. Tu'raf pasti akan dikenal. Wahai BMT, Anda ingin lebih elegan, lebih mengesankan, Anda bisa menghipno customer Anda, bikin sesuatu produknya itu Khalif Tu'raf. Tampil beda, Tu'raf pasti akan dikenal. Khadijah Bakery bikin produk rotinya yang berbeda dengan yang lain. Saya off-kan mikrofonnya. Kalau di luar sana ada Sari Roti, di kompleks saya ada Syar'i Roti. Rotinya Syar'i. Ada loh Bu.
di kompleks saya di Bogor. Dia menyaingi sari roti. Dia menyaingi sari roti. Namanya Syar'i roti. Syar'i banget dia. Rotinya berkerudung dia kawan. Antum Hadijah bikin yang baru, yang beda dengan yang lain. Kalau Bu Koordinatornya, Pak Epi rasakan dulu lah roti kami. Nanti kami rasakan. Bu Madiajar udah bilang ini rotinya Pak Epi. Oke. Nanti kita endorse. Saatnya Anda nikmati. Inilah Hadijah Bakery. Endorse. Itu viral di IG ya. Nanti yang mesen Hadijah Bakery bukan orang Lampung. Dari Bogor juga pesan. Gitu kawan. Khalif Tu'raf. Coba dong ngomong bareng-bareng. Khalif Tu'raf. Ya, kita ada di zona ma'arif nih, jago-jago bahasa Arabnya. Khalif Tu'raf. Ini enggak Anda sampaikan kemarin ke kampus. Anda sampaikan di BMT dan para guru. Anda akan dikenal. Syaratnya adalah be different, tampil beda. Pertama kali saya datang ke sini, bertemu dengan Bu Manajer, Pak Rektor, Pak Warek, apa yang terbenam di otak saya? Sebelum masuk gerbang, Khalif Tu'raf. Khalif Tu'raf. Saya harus tampil beda depan mereka. Biar apa? Tu'raf, dikenal. Yang kedua, mengesankan. Yang ketiga, diundang lagi. Ya Pak ya? Ya Bu Manajer ya. Kalau saya nggak mengesankan, waktu itu tak mungkin kau panggil aku. Hari ini pun saya mengesankan. Kita tunggu. Nanti dari SMA, SMK. Assalamualaikum Pak Epi, bisa datang ke sekolah kami. Kami menunggu WA dari Anda Bapak-Bapak. Dulu sempat ada obrolan ya Bu Manajer ya. Pak Epi nanti sisihkan waktu untuk datang ke SMK untuk ngisi. Qadarullah ini waktunya belum pas. Nanti kita akan jadwalkan. Khalif Tu'raf. Tulis tuh di BMT. Khalif Tu'raf. Tapi jangan diterjemahkan. Jangan sampai customer Anda melihat, oh, intinya harus tampil beda biar kau dikenal. Khalif Tu'raf. Khalif Tu'raf. Dapat kosakata hari ini Anda ya. Yang berikutnya adalah service excellent. Tanpa saya jelaskan, Anda sudah tahu. Bagaimana pelayanan prima depan customer Anda itu pun berbeda dengan koperasi lain, berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Pelayanannya itu, siapakah yang akan melayani pertama tamu Anda? Bukan teller, bukan orang office. Siapakah wajah pertama sebuah lembaga? Siapa itu? Security. Boleh saya melihat security-nya di sini? Ada. Bunda ada. Mana? Ahlan wa sahlan. Anda adalah wajah BMT hari ini ya. Ini BMT apa dari sekolahan? BMT. Assalamualaikum Bapak. Beda, tangan security beda kawan. Kenceng kali. Bapak kita ini pernah tampil ke depan, betul nggak Pak? Betul Pak, betul pernah tampil ke depan. Betul. Betul. Betul loh. Iya. Tenang Pak, kayak diadili kita hari ini ya. Terima kasih Bapak Security. Ini adalah wajah-wajah BMT kita. Karena tamu Anda pertama kali datang, yang ditemuin adalah bukan ibu manajernya, bukan orang frontlinernya. Yang pertama, gate pertama adalah security. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di BMT Arta Buana. Smile face, smile voice. Anda datang ke Istana Bogor, polisi militer yang gagah-gagah itu, yang gak senyum-senyum kawan, yang berdiri dia selama 3 jam di depan hanya melihat lalu lintas yang macet-macet itu, kayak patung kawan. Tapi ketika ada customernya datang, dia berusaha terus senyum. Selamat pagi, selamat datang di Istana Bogor. Kalimatnya aja ditatar, dikasih skrip, gak boleh ada kata-kata yang mubazir. Gak gini, Assalamualaikum, hai selamat pagi, kami di Istana Bogor. Gak. Anda bukan host, Anda bukan presenter. Cukup ada kata-kata, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak dan selamat datang di BMT Arta Buana Metro. Smile face, smile voice. Guru juga sama. Kalau Anda tampil gak ada senyuman, gak indah loh kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BMT Arta Buana Metro. Sehat ya Bapak Ibu? Anda aja nggak sehat kawan. Anda mempresentasi
Anda mau men-sharekan produk, Anda mau menyampaikan kemudahan akses, tapi ketika Anda menyampaikan no smiling, itu customer akan bilang, astagfirullahaladzim, kenapa ini orang harus diruqyah kayak gitu ya? Saya smiling. Kemudahan akses kayak gimana Pak Happy? Mudahkan akses mereka. Anda lebih tahu sekarang dunia digital kawan, dunia digital. Saya ngobrol dengan Pak Rektor kemarin, Pak, nanti kalau sekiranya penerimaan mahasiswa baru, jangan hanya cukup dengan menggunakan media cetak, jangan hanya cukup dengan menggunakan media cetak. Penerimaan murid baru, tapi sekarang sudah dunia digital. Dengan apa? Audiovisual. Anda ingin membuat kemudahan akses, SOP yang di BMT Arta Buana tak cukup Anda tulis di website, tapi ada channel YouTube-nya. Arta Buana ada YouTube-nya? Ada, Pak. Ada. Ada. Tentang apa itu, Pak? Ya, banyak ada pelayanan. Ada pelayanan, servis excellence. Senamnya juga ada, Pak. Serius, senamnya ada. Itu yang senamnya itu karyawannya apa customer-nya? Karyawannya. Pakai musik kan? Musik. Ada instrukturnya juga. Masya Allah. Mantap ya. Jadi penasaran, nanti subscribe gitu ya channel YouTube-nya. Kemudian akses, berikan yang servis yang pastinya adalah dengan dunia digital. Salah satu yang kami selalu bawa adalah ini dia, people. Kami keliling ke perbankan-perbankan di Indonesia, terakhir di Plaza Mandiri kemarin sebelum kami datang ke G20 Bali. Apa itu? Fitur CRM Omnichannel. Mudah-mudahan kita bisa sinergi dan kolaborasi untuk membawa satu software ini. Apa ini Pak Happy? Ini integrasi seluruh percakapan dari berbagai saluran pelanggan hanya dalam satu halaman. Jadi jangan sampai ketika contohnya ada customer bertanya, kita nggak sempat jawab, customernya kecewa. Ada customer yang bertanya ke email Anda, ke websitenya, atau bertanya ke media sosial, tapi lama jawabnya. Nah, cukup nanti dengan fitur CRM Omnichannel. Di sini ada integrasi seluruh percakapan, hanya dalam satu halaman terjawab semuanya. Jangan sampai customer kita kecewa gara-gara nunggu jawaban dari Anda. Ada ngasih pelayanan kepada mereka, itu tak cukup ketika berada di kantor. Pelayanan itu tak cukup ketika Anda berinteraksi di depan sana, di kantor sana. Sampai kapan pelayanan itu? Dia pulang, Anda komunikasi lagi. Bapak Ibu, bagaimana pelayanan kami hari ini? Mohon informasi dan mohon feedback dari Anda. Itu salah satu adalah bukti ada fitur CRM Omnichannel. Maka lagi ditulis Pak, silakan ini. Atau di capture juga boleh. Fitur CRM Omnichannel ini sudah dipakai di beberapa kota di Indonesia. Nanti orang di media digitalnya bisa menggunakan ini. Oke, cukup. Maka banyak yang pening kawan di luar sana. Karena apa? Ketika contohnya salah satu BMT kaya, koperasi kaya, tapi dia customernya langsung berkurang. Itu gara-gara apa? Karena customer tidak lagi bersinergi dengan kita. Customernya udah gak jatuh cinta lagi dengan kita. Customernya kecewa gara-gara es teh manis gak dikasih di ruang kantin. Viral di mana-mana. Nunggu customer, nunggu es teh manis dikasih sama orang kantin, tiba-tiba dia kecewa dan gak mau lagi sinergi dengan kita. Penyebab gulanya customer apa? Pengalaman customer yang sangat buruk. Kami yakin gak mungkin lah di BMT atau di guru-guru seperti ini. Dan ini yang paling parah, saya obrolan tadi dengan Bapak di mobil. Kalau service excellent kita buruk, ini yang bahaya. Maka dia akan pindah ke lain hati kawan. Karena ini dunia kompetisi. Kalau sekiranya sekolahnya, maaf ya bunda ya, sekolahnya pelayanannya buruk, maka wali murid Anda akan hijrah ke lain hati. Saya mau mendingan ke sekolah yang ini aja. Dan bisa jadi orang-orang lain hijrah ke BMT Arta Buana gara-gara dia menemukan pelayanan yang tak elok di tempat lain. Maka itu jangan sampai terulang di bawah payung kita. Oke, baik. Emang kenapa sih Pak Happy dampak? Silakan bunda, mau di capture silakan. Bunda yang di belakang, saya tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan. Ibu semangat banget di belakang. Nanti filenya bisa di share ya.
Nanti filenya bisa di USB. Oke. Dampak atau efek dari hilangnya para pelanggan kita adalah efek dari semua itu. Yang pertama, pastilah kawan-kawan, apapun bisnisnya, kalau customernya hilang, otomatis pendapatannya menurun. Yang kedua, kalau customernya hilang, citra perusahaan itu akan buruk. Kalau customernya hilang, kepercayaan nasabah pun pasti akan berkurang. Bukankah acara ini untuk menambahkan kepercayaan dari nasabah, klien kepada kita? Anda mungkin pernah belajar tentang ini, tapi saya kasih stressing, penekanan biar di save di memori Anda dan Anda memiliki good Excel. Kesimpulan di segmen ini adalah tak perlu ada tempel banyak-banyak di kantor Anda. Yang saya minta adalah do it please. Artinya apa? Udah, lakukan aja. Visi udah bergantungan di mana-mana. Tempel di mana-mana, itu semua bisa hanya untuk menempelkan sebuah visi. Tapi yang penting apa? Yang penting dari semua itu apa? Ini yang terakhir, action. Materi hari ini selama 6 jam sampai nanti jam 3 tak cukup Anda keep di memorinya. Yang paling penting dari semua itu adalah actionnya. Anda meeting berjam-jam dengan Bu Manager, tak cukup Anda save di memori Anda. Yang dibutuhkan adalah do it, action. Maka people, dari segmen ini kita bisa menyimpulkan berarti customer relationship ini sangat penting sekali untuk kita kaji. Hubungan antara lembaga dengan customer, jangan sampai customer relationship-nya hilang. Bagaimana caranya Pak Happy? Tuh customer yang sudah pergi, tolong dong di-invite lagi teman-teman. Bisa nggak Anda meng-invite lagi ke customer-customer Anda yang sudah kecewa dengan kita? Sangat bisa. Aktifkan kembali itu customer-customer yang pernah lari dengan kita. Dengan cara apa? Dengan cara elegan. Anda lebih tahu itu people. Yang kedua, data kembali customer yang sudah nggak aktif. Anda yakin di BMTK itu, di sekolah kah itu, mungkin di bakery kah itu, yang biasanya langganan dengan kita, kok tiba-tiba hilang, tak tahu dia kemana perginya. Tapi Anda punya data. Maka data itu sangat penting sekali people. Data itu sangat penting sekali. Kawan-kawan kita yang sudah nggak aktif, didata kembali, bawa dia lagi ke kita, masuk lagi ke bawah payung kita dengan pelayanan yang lebih prima. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Baik. Sebelum jam 10.30 hari ini, sebelum jam 11.00, nggak terasa 11. Sebelum kami coaching online bersama Istana Kepresidenan jam 11.00, saya minta Anda fokus ke depan sebentar aja teman-teman. Hypno customer itu mewujudkan impian customer kita. Kalau berbicara tentang the power of dream, kekuatan impian, pasti banyak orang-orang yang dia menolak tulisan ini. Pak Happy, tak hanya mewujudkan impian sang customer, tak hanya kita memanjakan customer kita. Karena pada dasarnya Arta Buana pun juga memiliki segudang impian. SMK Ma'arif, SMA Ma'arif, guru-guru semuanya punya impian. Anda pun juga punya impian. Semua punya impian. Saya juga punya impian. Anda yang duduk hari ini semua punya impian. Bukan hanya customer yang punya impian yang harus kita manusiakan. Diri kita juga, jiwa raga kita juga harus difatihahin kawan. Bukan hanya matihahin customer. Ada customer yang mau komplain Pak, oh dia sampai tahajud dulu, nggak bisa tidur dia kawan, hanya menghadapi hari Jumat pagi customer yang akan marah-marah. Dia berdoa, Allahumma layyin qulubahum, ya Allah luluhkan hatinya nanti, ya Allah luluhkan hatinya. Oh tak cukup kau hanya berdoa untuk customer Anda, tapi Anda harus memberikan Fatihah kepada jiwa raga Anda yang punya impian. Sebelum saya tutup, siapakah Bapak ini? Lagi-lagi. Kalau tadi namanya adalah Peter Drucker. Kalau ini namanya siapa Bapak? Saya kasih hadiah umroh. Umroh sama dia sekalian. Siapa Pak?
Pak Happy, emang dia tukang hipno? Bukan masalah tukang hipnonya kawan. Yang penting ikuti dulu irama saya bicara sampai mana. Siapakah dia? Dia namanya adalah warga Selandia Baru, namanya adalah Hillary, Edmund Hillary. Dia punya impiannya keren banget. Dia customer ya Pak Happy? Iya, dia customer. Di mana customernya? Bukan di Lampung, tapi di Sonono, dekat Gunung Everest. Apa impian dia? Dia pengen banget naklukin gunung ini. Padahal sejak berdirinya ini gunung kawan, sejak Allah ciptakan, tak ada yang berani menaklukkan gunung ini. Dia customer, dia cari orang, cari karyawan yang bisa memandu untuk menuju ke titik puncak gunung Everest ini. Tapi belum ketemu-ketemu. Caranya apa? Customer ini yang ingin menaklukkan gunung Everest ini, berjalan dia di kaki gunung Everest. Tiba-tiba ketemu dengan karyawan yang ada di situ. Siapakah karyawan yang ada di kaki gunung Everest? Dia pemandu yang hebat. Ini dia namanya. Lagi-lagi siapa dia? Ini cocok loh Bunda. Anda ceritakan ke anak didik Anda. Anda tanya siapa dia? Kita aja nggak tahu ya. Yang pasti bukan Pak Samsudin itu ya. Edmund Hillary, dia kawan. Ini adalah customernya. Customer service-nya saja siapa kawan? Ini dia. Namanya adalah Tenzing Norgay. Dia warga Nepal ya. Saya ulangi ya Bapak ya. Customer service-nya adalah Tenzing Norgay dari warga Nepal yang customernya nih adalah Edmund Hillary. Tenzing Norgay adalah seorang pemandu yang hebat di kaki gunung Everest. Curhat dia kawan. Hillary mengatakan, "Hei Norgay, sini dong. Ana pengen banget nih untuk menaklukkan itu puncak gunung Everest." Apa jawaban dari Tenzing Norgay? Dia ungkapannya indah karena dia harus bisa menservis itu pelanggannya dengan indah. Apa kalimatnya? Sebenarnya Hillary, tidak ada yang berani menaklukkan gunung Everest karena cobaannya sangat kuat. Tapi dengan senang hati kami siap untuk membantu Anda. Kita taklukkan gunung Everest ini. Sang pemandu ini mengatakan dengan indah, qaulan layyinan, indah banget. Ngomongnya nggak gini, "Hei, jangan ngimpi ente. Tahu nggak, kemarin aja mati loh. Baru di tengah-tengah itu turun lagi, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ente mau mati?" Nggak elok didengarnya. Dia mengatakan, "Wah Hillary, sebenarnya sejak gunung ini berdiri, tak ada yang berani menaklukkannya. Tapi kau jika kuat impianmu, kami siap bantu untuk mengantarkan impianmu itu." Ya di filmnya Joda Akbar saya bicara. Akhirnya apa? Dibawalah Hillary ini. Perjuangan Hillary dipandu oleh seorang customer service, sang pemandu namanya Tenzing Norgay ini. Dia punya impian menaklukkan gunung Everest. Akhirnya apa? Berjalan dia. Perlahan dia berjalan. Satu kaki, dua kaki. Perlahan. Yang tadinya speednya 20 km per jam. Dia lebih kuat lagi. Terus ingin menaklukkan gunung Everest ini. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Seorang pemandu. Dia adalah motivator yang hebat. Dia mengatakan, "Hillary, jangan patah semangat. Ayo kau naik lagi terus ke atas gunung ini. Bukankah ini impianmu?" Hillary itu dia langsung merapat hampir ke tengah gunung Everest. Tapi apa yang terjadi kawan? Hillary mengatakan, "Tenzing Norgay, aku tak tahan untuk menaiki kaki sampai ke puncak gunung Everest ini." Loh kenapa? Pemandu mengatakan, "Ayo Hillary, bukankah ini impianmu? Ini sudah dasar, badainya sangat kuat, bebatuannya sangat tajam. Kamu harus kuat, ayo Norgay. Ayo Hillary." Sang pemandu ini hebat, customer service yang berkarakter. Dia mengatakan, "Wah Hillary, bukankah ini impianmu ini menaklukkan Everest ini? Sekalipun badai menghantam bebatuan yang tajam, bebatuan yang tajam. Ayo naik." Dia dengan powerful mengatakan, "Ayo naik." Dengan perlahan, kok tiba-tiba apa yang terjadi kawan? Tinggal selangkah lagi. Sebenarnya Tenzing Norgay sang pemandu itu
dia bisa menaklukkan itu Gunung Everest. Tinggal selangkah lagi, dia kan imamnya kawan, pemandu. Hillary hanya makmum, dia di belakang. Tapi apa ungkapan customer service ini? Hillary, taklukkan Gunung Everest ini. Tinggal satu langkah lagi. Ayo taklukkan. Tapi apa ungkapan dari seorang Tenzing Norgay ini? Hillary mengatakan, Tenzing Norgay, lebih baik kau sang pemandu hebat adalah orang yang akan pertama menaklukkan Gunung Everest daripada aku. Tidak, Hillary. Kau punya impian. Aku adalah sang pemandu. Dia mundur sekian langkah. Pemandu itu dia mundur sekian langkah. Dan Hillary dipersilakan untuk naik ke atas puncak Gunung Everest. Dia adalah orang yang pertama menaklukkan Gunung Everest. Tapi dia tidak lupa pemandu hebatnya adalah Tenzing Norgay itu. Tercatat dalam sejarah bahwa Hillary dan Tenzing Norgay, Hillary salah satunya, dia orang yang pertama kali menaklukkan Gunung Everest yang dahsyat ini tanggal 29 Mei 1953 pukul 11.30 waktu Solo. Ada yang sudah lahir? Apa pas lahir Anda ingin menaklukkan Gunung Everest juga di sini? Ikuti irama saya bicara di mana endingnya. Ternyata di situ dibuktikan dalam berita bahwa Hillary dan Tenzing Norgay adalah sang penakluk Everest. Sekian ribu kaki di atas permukaan laut. Tapi yang terkenal bukan sang pemandunya. Yang terkenal hari itu bukan seorang Tenzing Norgay, tapi yang terkenal hari itu adalah Hillary, sang pendakinya. Sampai mendapatkan reward dari Ratu Elizabeth II. Tapi sebenarnya banyak yang gagal dari tahun 1920 sampai 52. Banyak yang gagal menaklukkan gunung ini. Hanya Hillary. Tapi bukan karena Hillary-nya. Yang berjuang sebagai pahlawannya sebenarnya siapa? Anda sangat paham sekali Tenzing Norgay itu. Maka people, Hillary sangat terkenal dapat reward dari Ratu Elizabeth II. Pemandunya dapat reward gak? Turun dia dari kaki gunung. Woi, wartawan berdatangan. Seluruh awak media berdatangan. Tenzing Norgay dia hanya menatap sambil terharu dia melihat customernya. Ya Allah, akhirnya dia bisa meraih itu. Andai kan Tenzing Norgay masuk Islam, maka dia bilang, alhamdulillah aku akan sujud syukur di kaki gunung ini. Gitu ya. Dia bahagia karena apa? Customernya sukses. Yang menghipno customer di sini siapa? Tenzing Norgay. Dia senang banget. Saat itu wartawan bermunculan. Tenzing Norgay sang pemandu tidak terkenal, bahkan tak dapat reward sama sekali. Akhirnya apa? Wawancara hanya untuk Hillary. Tenzing Norgay itu hanya menatapnya dari jauh sambil mengatakan, aku bangga punya seorang customer yang hebat. Akhirnya aku bisa mewujudkan impiannya. Akhirnya pesan moral dari Tenzing Norgay apa? Impian Edmund Hillary bukan impian saya. Dia mengatakan impian saya adalah berhasil membantu dan mengantarkannya meraih impiannya. Apa yang kami maksud dari segmen ini, Bibo? BMT Arta Buana, SMK, SMA Maai, para guru, lembaga ini juga memiliki impian seperti Hillary. Customer Anda juga punya impian. Yuk teman-teman, kita antarkan impian mereka itu. Kita nggak terkenal, tidak apa-apa. Biar Allah yang mengangkat bendera ini terus berkibar, karena kita bisa bersinergi dengan Allah, bersinergi dengan orang-orang sekitar, dan kita bangga bisa menjadi generasi Tenzing Norgay mengantarkan impian lembaga ini. Kita juga harus menjadi Tenzing Norgay untuk mengantarkan impian BMT Arta Buana, Khadijah, dan sekolah-sekolah ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Maka dalam segmen ini, the power of dream, kekuatan impian, itu adalah yang harus kita keep seperti impian sang Hillary. Arta Buana, guru, dan Khadijah, show your dream. Angkat impianmu itu. Kita nggak bisa menghipnotis customer
Sedangkan sendiri kita sendiri belum bisa terhipno oleh alam dari kamus ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, silakan. Bapak-bapak yang terhormat di sini. Oke, kita capture dulu. Lihat kanan kiri depan belakang. Kalau ada nanti di kanan kiri Anda tiba-tiba kursinya kosong, malaikat hati dia akan mencatat ya. Oke, sebentar. Karena bahaya kalau after dan kami terima kasih. Oke, kita akan tunggu nanti jam 13.00 dan kita akan kembali. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC, silakan.